Jaringan sosial pada suatu masyarakat menunjukkan berbagai tipe hubungan sosial yang terikat atas dasar identitas, kekerabatan, ras, etnik, pertemanan, ketetanggaan, ataupun atas dasar kepentingan tertentu. Peran jaringan kerja atau jaringan sosial yang tumbuh dalam komunitas lokal sangat mungkin memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakatnya. Berbicara tentang jaringan sosial, pastinya di antara kita pasti nih ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa itu jaringan? Menurut Robert Marcus Zakalawa, jaringan merupakan terjemahan dari network yang berasal dari dua suku kata, yaitu net dan work. Net diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai jaring, yaitu tenunan seperti jala, terdiri dari banyak ikatan antar simpul yang saling terhubung antara satu sama lain. Sedangkan kata work bermakna sebagai kerja. Bagaimana tingkatan jaringan itu sendiri? Terdapat 3 tingkatan pada jaringan sosial. Yang pertama, jaringan sosial mikro. Jaringan sosial mikro merupakan jaringan sosial antar individu atau antar pribadi. Bentuk jaringan yang selalu ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan sosial mikro, seperti yang telah dikemukakan di atas, memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelicin, sebagai jembatan, dan sebagai perekat. Yang kedua, jaringan meso. Jaringan meso merupakan hubungan yang dibangun para aktor di dalam kelompok, sehingga terbentuk suatu ikatan. Jaringan sosial pada tingkat meso dapat ditemui di berbagai kelompok yang kita masuki atau miliki, seperti ikatan alumni, paguyuban, ikatan profesi, hobi, dan lain-lain. Seperti halnya tingkatan mikro, pada tingkatan meso, jaringan juga berfungsi sebagai pelicin, sebagai jembatan, sebagai perekat. Yang ketiga, jaringan makro. Jaringan makro merupakan ikatan yang terbentuk karena terjalinnya simpul-simpul dari beberapa kelompok. Dengan kata lain, jaringan makro terwujud dari ikatan antara 2 kelompok atau lebih. Dengan demikian, jaringan makro dapat berupa ikatan antar berbagai organisasi, institusi, bahkan negara. Bagaimana pendekatan jaringan sosial? Berdasarkan literatur yang berkembang, Powell dan Smith mengajukan 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami jaringan sosial, yaitu pendekatan analisis atau abstrak dan pendekatan perspektif atau studi kasus. Yang pertama, pendekatan analisis. Pendekatan analisis dalam jaringan sosial fokus pada struktur jaringan itu sendiri dan bagaimana elemen-elemen dalam jaringan tersebut terhubung satu sama lain. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan, sentralitas, kekuatan hubungan, kelompok-kelompok yang terhubung, serta karakteristik struktur jaringan lainnya. Analisis jaringan memanfaatkan metode dan teknik kuantitatif untuk memahami dinamika jaringan secara lebih terperinci. Yang kedua, pendekatan perspektif. Pendekatan perspektif dalam jaringan sosial menekankan pada interpretasi dan makna yang terkandung dalam hubungan sosial. Pendekatan ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu atau kelompok memberikan arti
pada hubungan mereka dalam jaringan, serta bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi konstruksi makna tersebut. Pendekatan perspektif juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai, norma, dan kepentingan yang memengaruhi interaksi dalam jaringan. Bidang penelitian apa saja yang digunakan dalam jaringan sosial? Dalam melakukan penelitian tentang jaringan sosial, terdapat 4 bidang penelitian yang dapat dikerjakan oleh sosiolog di antaranya. Yang pertama, jaringan informal terhadap akses dan kesempatan. Penelitian dalam bidang ini bertujuan untuk memahami bagaimana jaringan informal antara individu atau kelompok memengaruhi akses terhadap sumber daya, informasi, peluang, dan dukungan sosial. Studi ini melibatkan analisis mengenai bagaimana hubungan personal dan interaksi sosial dalam jaringan informal mempengaruhi posisi dan kesempatan individu dalam masyarakat. Yang kedua, jaringan formal dari pengaruh dan kekuasaan. Penelitian jaringan formal fokus pada struktur jaringan yang diatur secara formal, seperti dalam organisasi, institusi, atau hierarki kekuasaan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hubungan formal antara individu atau unit organisasi memengaruhi distribusi kekuasaan, mengambil keputusan, dan pengaruh dalam suatu konteks tertentu. Yang ketiga, organisasi sebagai jaringan perjanjian. Bidang penelitian ini memandang organisasi sebagai jaringan perjanjian antara individu, kelompok, atau entitas yang saling bekerja. Bidang penelitian ini memandang organisasi sebagai jaringan perjanjian antara individu, kelompok, atau entitas yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Studi ini memusatkan perhatian pada struktur jaringan kolaboratif, proses pengambilan keputusan, negosiasi, dan koordinasi di dalam organisasi. Yang keempat, jaringan sosial dalam produksi. Penelitian tentang jaringan sosial dalam produksi mengeksplorasi bagaimana interaksi sosial dan kolaborasi antar individu atau kelompok memengaruhi proses produksi, inovasi, pertukaran informasi, dan penciptaan nilai dalam konteks ekonomi dan industri.